podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Selasa 20 Februari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Pungutan 150.000 berlaku buat turis asing di Bali. Itu bakal kita obrolin pagi ini. Wisatawan asing kini perlu merogoh kocek lebih dalam nih kalau mau liburan ke Bali. Pasalnya, pemerintah provinsi atau Pemprov Bali juga menerapkan pungutan retribusi sebesar Rp150.000 per orang. Aturan retribusi Rp150.000 bagi turis asing ini menjadi aturan pertama di Indonesia. Retribusi ini termuat dalam Peraturan Gubernur Pergub Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang tata cara pembayaran pungutan bagi wisatawan asing. Kalau kita lihat di pasal 9 dan 10, wisatawan asing dapat melakukan pembayaran minimal saat memasuki kedatangan baik via udara, laut, atau darat. Pemprov Bali juga merujuk Bank Persepsi yang mampu bekerja sama memfasilitasi pungutan itu lewat sistem Love Bali. Nah, emangnya buat apa sih Rp150.000 itu? Katanya sih pungutan ini buat perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, juga menjaga kelancaran, keamanan, efisiensi, dan perluasan akses. Namun, aturan ini ada pengecualian buat pemegang visa diplomatik dan resmi, kru pada alat transportasi, angkutan atau alat angkut, dan pemegang kartu izin tinggal sementara KITAS atau kartu izin tinggal tetap KITAP. Lantas seberapa berguna nih dan berpengaruhnya uang Rp150.000 itu bagi kebudayaan dan kelangsungan lingkungan hidup di Bali? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Kita ke komentar @RiaXX. Semoga dana tersebut benar-benar dipakai untuk konservasi dan budaya ya. Support @AIXX. Mantep banget, ini bisa jadi contoh nih buat daerah wisata lain di Indonesia. Lalu kita ke komentar @FixXX. Good job Bali, wisatawan pasti paham nih pentingnya sumbangsih ini. @ERXX. Fix the roads so no traffic and many hole. Clean the street and beach is more nicer, not many rubbish everywhere. Lalu komentar @AguXX. Ini nggak masuk akal banget sih 150 untuk jaga budaya Bali. Adanya celah korupsi, tamu datang beli visa on arrival $35 sekarang plus Rp150.000. @NopXX. Memalukan mengundang turis lewat pameran malah dimintain atau dipungut uang. Lalu @HanXX. Pungutan yang berarti ya semoga bermanfaat aja sih untuk pelestarian Bali. Dan terakhir komentar @MusXX. Semoga nggak dikorupsi dan bisa digunakan untuk kebersihan, fasilitas pendukung tempat wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, dan lain-lain. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kalau kata Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI, Azril Azahari, uang Rp150.000 itu tidak cukup untuk menjaga Bali dari persoalan overtourism dan kerusakan lingkungan. Ketimbang memungut uang yang tidak seberapa itu, Azril menyarankan pemerintah memutar otak atau mencari cara supaya turis tinggal lebih lama dan menghabiskan uang lebih banyak. Barulah dari pendapatan yang besar itu, lingkungan dan budaya Bali bisa dijaga. Nah, Pak Azril, gimana nih tanggapannya soal 150.000 di Bali ini? Apakah bakal ada artinya nih Pak? Kan katanya buat pelestarian kebudayaan, juga buat lingkungan gitu ya. Pertama itu aneh ya. Pertama ya Pemda langsung kan membuat perdanya si gubernurnya karena mungkin usulan dari pemerintah kita. Dan itu 150 ataupun 200.000 itu kan kecil amat ya menurut saya. Dan juga seolah-olah untuk kebersihan itu pemerintah kita nggak sanggup. Itu kan lucu. Nah, dan tidak ada artinya bagi turis itu dengan uang sekian. Harusnya dia bawa uang kemudian untuk hidup selama 1 bulan di Bali. Oke, gitu, sehingga dia belanjakan. Bukan dipungut jadi retribusi. Nah, kalau retribusi, apakah pemerintah kita tidak punya uang lagi untuk kebersihan?
Nah, itu jadi masalah. Itu sebenarnya kalau menurut saya aneh bagi saya. That is not make sense untuk pariwisata dikenakan retribusi seperti itu. Harusnya mereka bisa masuk ke Indonesia ya bukan dengan bebas saja, tapi boleh bebas visa atau visa on arrival. Tetapi catatannya adalah coba Anda lihat uang Anda ada nggak selama sebulan untuk stay di Indonesia atau selama seminggu minimal. Mana buktinya? Kalau ada buktinya baru boleh Anda masuk. Nah itu saya berkali-kali teriak. Sekarang kan ada 20 negara yang dibebaskan visanya masuk ke Indonesia. Ini masalah nih. Nah Pak, kan kalau di Bali itu kan ada persoalan over tourism gitu ya Pak ya. Nah ini ada hubungannya nggak sih Pak? Dan apakah dengan uang Rp150.000 dari turis asing ini mampu gitu mengatasi persoalan lingkungan yang menyertai dari over tourism ini? Nah, mengurangi orang masuk ke Bali, pertama dari persyaratan, misalnya dia bawa uang. Kedua ada hitungannya, itu teorinya itu namanya physical carrying capacity. Jadi kapasitas terpasangnya untuk turis. Nah, itu kan belum pernah dihitung oleh kita di Bali itu berapa sih sebenarnya. Dan untuk Sanur berapa, untuk Kuta berapa, untuk pantai-pantai Pendawa berapa, itu kan belum pernah. Itu ada teorinya, jadi gampang atau perlu saya ajarkan. Teorinya ada tuh hitungannya, bisa kita hitung berapa sih sebenarnya kapasitas, namanya itu physical carrying capacity. Jadi kapasitas itu harus dihitung supaya tidak over. Nah kalau dia sudah itu ya di stop, jangan masuk ke Bali lagi. Nah kita kan nggak pernah menghitung, jadi pokoknya makin banyak wisatawan datang kita senang, mudah-mudahan dia akan membelanjakan uangnya kalau dia belanjakan uangnya atau dia bawa uang nggak. Kalau dia nggak bawa uang, terjadilah kemarin ini ya beberapa negara yang terjadi penodongan, bahkan macam-macam ya dengan senjata segala macam. Nah ini kan jadi masalah bagi kita. Kemudian kriminalitas juga muncul, usaha juga ekonomi, dia berjualan, dia menyewakan motor dan sebagainya. Jadi sudah jadi masalah. Jadi overnya itu bukan hanya sekedar over karena lingkungan, tapi kepada sosial juga, kriminalitas juga jadi over. Nah pemerintah sudah mengevaluasi tidak ini. Nah itu kan dari dulu saya bilang, tolong batasi. Nah pembatasan itu bukan dari uang retribusi, kan kecil amat itu. Uang yang dia bawa, kalau kita mau ke Australia, berapa banyak uang yang harus kita, kan disalahkan mereka, Anda berapa bawa uang ke Australia. Ya, kan kemudian siapa yang merekomendasikan Anda tinggal di Australia? Itu wajib tuh. Nah bahkan kita kan ke Amerika juga sampai antri, kita sampai ke jalan. Nah di kita kan nggak bebas saja, visa on arrival juga boleh. Nah ini kan jadi masalah, bukan hanya bebas visa, tapi visa on arrival juga nggak ada masalah. Nah inilah yang saya bilang harus kita mengevaluasi pengertian over tourism juga, bukan hanya dari jumlah, tapi impact-nya. Oke, artinya aspek apa aja tuh Pak yang mestinya dievaluasi gitu? Ya itu tadi, yang kita evaluasi adalah multiplier effect-nya terhadap pariwisata selama ini pernah dihitung tidak? Kita nggak pernah ngitung. Nah multiplier effect itu dihitungnya dari, pertama adalah direct effect, jadi pengaruh langsungnya, ditambah pengaruh tidak langsung indirect effect, ditambah dengan induced effect, pengaruh ikutan, baru dibagi dengan total effect. Nah kita nggak pernah ngitung, termasuk induced effect itu tidak ada hitungannya. Nah saya diskusi dengan orang BPS, mereka juga belum sampai menghitung sampai induced effect, apalagi multiplier effect. Kalau Kementerian Pariwisata bilang mereka sudah pernah menghitung, saya tanya rumusnya kayak apa? Nah itu ada multiplier effect. Multiplier effect itu bahasa Indonesianya pengaruh pengganda dari sektor pariwisata itu apa? Nah itu pengganda ya, jadi multiplier. Jadi pengaruh penggandanya baik yang negatif maupun yang positif. Nah itu juga harus dihitung betul. Dan kita kan belum pernah ada. Jadi kalau tidak ada hitungan itu bagaimana kita mau mencoba mengevaluasi? Apa yang mau dievaluasi? Nah kemudian tadi dengan physical carrying capacity. Nah pernahkah kita membuat kebijakan? Berapa banyak sih sebenarnya zonasinya, zoningnya, time and motion studies-nya? Sudah berhitung belum? Nah kemudian saya mau tanya, bagaimana kita mau mengevaluasi yang 10 destinasi prioritas dan 5 destinasi super prioritas? Kalau alat ukurnya kita nggak tahu bagaimana mau mengukurnya. Jadi dari multiplier effect itu wajib hukumnya, ya physical carrying capacity juga ada. Nah kebijakan itu kan dari situ. Bagaimana selama ini kita lakukan? Kalau tidak pernah kita lakukan apa jadinya? Ya segera itu lakukan.
Nah, hitung physical carrying capacity. Nah, itulah pembatas untuk berapa jumlah wisatawan hadir dan juga zonasinya. Nah, zonasi daerah mana yang penuh, mana yang tidak. Nah, itu arahkan ke sana. Nah, kemudian tadi multiplier effect. Sudah ada tidak hitungannya? Ada nggak sih Pak Azril acuan atau guidance gitu ya soal persoalan penanganan lingkungan dan over tourism ini? Dan apa konsep pariwisata apa yang mestinya tuh didorong gitu? Jadi bukan solusinya tuh sekedar uang retribusi aja gitu. Iya, sudah ada arahan ya. Kalau pemerintah jeli itu UNWTO ya, itu sudah memberikan bahwa pariwisata dunia itu sudah memberikan dasarnya adalah lebih kepada sustainable tourism. Jadi pariwisata yang berkelanjutan, jadi semuanya berkelanjutan, bukan instan. Nah, jadi sustainable tourism itu syaratnya dia harus pada ekologi ya, jadi environment, eco-based tourism. Jadi pariwisata berbasis kepada eko, lingkungan dan sebagainya, dan juga community-based tourism. Pariwisata berbasis kepada komunitas. Jadi adanya pariwisata yang menguntungkan itu bukan investor. Nah, kalau investor yang untung yang punya hotel itu bukanlah pariwisata. Makanya UNWTO mensyaratkan pada masyarakat, jadi community based. Jadi masyarakat tidak boleh dipindahkan dan sebagainya. Dia harus ada meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri yang lokal. Nah, itu yang harus di samping tadi dengan lingkungan, dengan eco based tourism. Nah, eco-based itu atau environmental tourism juga oke. Dan saya bilang satu-satunya yang bisa kita kembangkan sebenarnya kan health tourism, itu sangat bermakna betul untuk kita. Dan itu persyaratan dunia. Nah, jadi bagaimana partisipasi masyarakat itu menjadi syarat bagi UNWTO, keterlibatan masyarakat ada. Nah, kita bagaimana? Allahu a'lam. Nah, itu bisa dievaluasi berapa banyak keterlibatan masyarakat dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari APBN infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah terhadap pariwisata yang cukup besar. Nah, berapa bisa meningkatkan kenaikan masyarakat sekitar. Bukan investor. Kalau investor pasti kaya karena punya hotel. Jadi yang harus kaya itu adalah masyarakatnya. Itu tadi, pernahkah ini menjadi acuan di kita? Saya ragu. Apa bisa ada atau tidak ya? Kenapa? Community based tourism kita tidak menjadi persyaratan. Kita kan masal untuk investor bangun hotel semua. Nah, itu kan investor yang punya. Nah, lingkungan eco based tourism. Nah, itu juga mensyaratkan lingkungan harus dijaga. Kita nggak boleh motong satu pohon juga. Nah, kalau kita bicara ekologi itu atau eco based tourism, kita harus lihat dua hal, itu flora, yaitu lebih kepada tanam-tanaman dan fauna, binatang-binatang. Nah, itu harus dijaga. Nah, sayang kita seperti orang utan saja di kita dijaga. Nah, itu masalah komodo juga, binatangnya itu jadi malu nanti. Saya takut itu akan hilang beberapa tahun lagi karena tidak memikirkan zonasi. Nah, zoning itu yang disebut physical carrying capacity dengan zoning itu harus dasar dari perhitungan untuk di komodo. Jadi orang nonton datang melihat komodo itu nanti akhirnya kan komodo jadi malu, jadi kan beranak pinaknya kan tidak deh, berkembang biaknya. Nah, ini jadi masalah akan hilang nanti seperti ujung kulon kita. Nah, ini jadi masalah, itu harus dijaga. Jadi bukan hanya kita dapatkan uang devisa saja bagi hotel. Hotel ya, bagi restoran ya, tapi bagi masyarakat naik nggak? Tidak. Nah, itu masyarakat jangan dipindah-pindahkan. Nah, makanya community based tourism menjadi syarat. Makanya UNWTO mensyaratkan harus sustainable tourism. Terima kasih, itu tadi Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI Azril Azhari. Newsbeat. Resesi seks di Tiongkok dikabarkan makin mengkhawatirkan. Kini warganya tidak hanya memilih untuk tidak memiliki pasangan maupun child free, di Tiongkok ada fenomena berpacaran dengan chatbot. Fenomena ini dilatari masyarakat yang enggan memiliki hubungan atau berpacaran dengan manusia. Pacar chatbot ini tersedia di aplikasi atau platform kecerdasan buatan di Shanghai. Chatbot ini mampu menjadi pacar yang baik hati, penuh empati dan mampu menemanimu mengobrol hingga berjam-jam tanpa kelelahan. Melansir AFP, meski bersifat maya, beberapa warga Tiongkok menganggap chatbot ini lebih mengerti mereka ketimbang manusia di dunia nyata. Perusahaan raksasa teknologi Google menjanjikan 25 juta euro untuk membantu orang-orang di Uni Eropa belajar penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
Google pun membuka pendaftaran bagi perusahaan sosial dan organisasi nirlaba merealisasikan program pelatihan tersebut. Selain membuka kerjasama, Google juga berencana menjalankan serangkaian akademi pertumbuhan mendukung perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan AI untuk meningkatkan skala. Melansir Reuters, pelatihan AI akan dilakukan secara gratis dengan 18 bahasa. Majelis Agama Islam Singapura memperbolehkan daging hasil budidaya laboratorium dikonsumsi Muslim di wilayahnya. Fatwa yang dikeluarkan di awal Februari 2024 itu menyatakan daging hasil budidaya laboratorium halal, lantaran menggunakan sel-sel yang bersumber dari hewan dan diperbolehkan dikonsumsi umat Islam. Lembaga itu juga sudah memastikan tidak ada zat-zat atau campuran non-halal selama produksi daging tersebut. Sejauh ini, daging yang dibudidayakan di laboratorium adalah sumber daging alternatif di Singapura. Daging ini diproduksi dari sel-sel hewan secara langsung dan berbeda dengan daging dari hasil peternakan secara konvensional. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Gimana sih besaran pungutan 150.000 bisa mempengaruhi pelestarian budaya dan lingkungan dari sisi ekonomi? Apakah cukup? Kita bahas bareng Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, mau minta tanggapannya dong mengenai 150.000 yang dikenakan bagi turis asing di Bali. Benar nggak sih bisa bermanfaat untuk menjaga lingkungan dan ekosistem di Bali? Nah, ini kalau misalnya ada mengalami transparan misalnya dan programnya jelas begitu ya, menurut saya mungkin tidak terlalu efek karena jumlahnya hanya mungkin sekitar $10 kan ya, US dollar itu tidak terlampau besar lah gitu. Bahkan ya sama visa aja ini masih lebih kecil begitu ya. Tetapi catatannya adalah penggunaan daripada dana ini harus clear. Ini untuk apa saja, ada di mana, programnya apa, dan tujuannya apa. Jadi bukan menambal kekurangan APBD begitu. Karena Bali untuk beberapa daerah APBD-nya melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah sudah tinggi. Misalnya Badung, sekitar Badung, tetapi ada daerah lain yang kurang begitu loh. Nah ini yang saya kira tergantung tujuannya. Kalau tujuannya misalnya tidak terlalu jelas untuk seperti apa, maka ya sangat merugikan kita maupun turis itu sendiri begitu Mbak. Tapi mungkin nggak sih Mas kalau pengenaan 150.000 ini mampu menurunkan minat turis dan mempengaruhi ekonomi di Bali? Nah, menurut saya sih enggak, karena jumlahnya kecil begitu ya. Beberapa negara mungkin pernah juga ya menerapkan seperti ini begitu ya. Nah, tetapi memang kalau menurut saya sih kalau Wisman hanya $10 sekali datang nggak terlalu signifikan Mbak, karena mereka bawanya jauh lebih banyak kalau wisata ke Bali begitu ya. Nah, ini kan kalau data di Januari 2023 sampai November 2023 lebih dari 4,79 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 8,67 juta wisatawan Nusantara mendatangi Bali ini Mas. Nah, kalau lihat nominalnya dari 150.000 dan tingkat kunjungan tadi, duit segitu tuh bisa buat apa aja sih Mas? Ya, sangat mungkin 4,7 kali 1.000 misalnya ya 4,7 juta ya kali 1.000 saja ya itu udah 4,7 miliar begitu ya, kali misalnya 10.000 sudah katakanlah 47 begitu ya, otomatis ini kan menambah katakanlah kas daerah untuk memperbaiki infrastruktur. Mungkin kalau dari segi angka ya masih relatif kecil, tapi saya kira harus ada upaya perbaikan. Misalnya Bali itu sekarang sudah mulai macet begitu ya, isu utamanya kan kemacetan. Kemudian yang ke daerah, di beberapa daerah itu sudah mulai pengolahan sampahnya masih belum tertangani gitu kan, yang masih umum begitu. Ketiga, pada daerah tertentu lingkungannya mulai rusak karena tingkat kepadatannya mulai tinggi begitu ya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, fokusnya ke situ begitu. Yang saya kira memang kalau anggaran segitu ya sebenarnya dari kebutuhan masih jauh ya. Tapi apapun itu bentuk daripada kontribusi wisatawan asing untuk membantu perbaikan fasilitas, infrastruktur maupun kondisi lingkungan gitu Mbak. Nah sebenarnya gimana Mas tata kelola keuangan di daerah? Apakah memang biaya perawatan dan menjaga lingkungan itu mesti banget gitu dibebankan ke turis? Sebenarnya ada di daerah kan, daerah dapatkan PAD Mbak ya. Pajak dan retribusi daerah, ada berbagai komponen ya, itu ada di belanja daerah gitu ya, untuk perbaikan sarana dan sebagainya begitu ya.
Sebenarnya ada, tetapi tidak semua daerah punya kapasitas fiskal yang sama, begitu. Daerah Badung aja yang paling tinggi, tapi lain-lain daerah sekitar yang katakanlah agak jauh masih PAD-nya rendah karena nggak ada sumber ekonomi, begitu ya. Jadi dan itu harus penting, padahal misalnya di daerah catchment area, di daerah hulu, itu kan menjaga ketersediaan air di daerah hilirnya itu penting. Nah kalau nggak dijaga hulunya, maka airnya tidak akan mengalir sampai ke daerah hilirnya, begitu. Itu penting. Perlu ada misalnya urunan gitu. Mereka membantu bagaimana itu bisa dialokasikan begitu. Ya paling baik memang masuknya ke provinsi gitu ya. Karena bisa menyambungkan antar kabupaten kota. Tapi tadi lebih baik programnya dengan satu sumbernya di earmarking 100% larinya ke perbaikan infrastruktur atau yang ada dananya, tapi mungkin masih kurang begitu saja gitu. Nah, ketimbang pengenaan 150.000 kan mending meningkatkan daya beli atau spend money dari si turisnya nggak sih Mas? Gimana perbandingan keduanya? Akan lebih menguntungkan kalau dikenakan 150.000 atau tingkat spend money atau daya beli tadi? Jadi kalau daya beli kan, jadi gini, daya beli ada dua ya sumbernya. Turis di Bali kan nggak mungkin nyari pekerjaan dan nggak boleh kan Mbak ya. Kurang lebih begitu. Yang kedua, ya menjaga agar kenaikan harga-harga di Bali untuk hotel, restoran, dan sebagainya stabil gitu. Nggak melonjak istilahnya, mumpung dengan turis asing dimahali. Menurut saya juga nggak baik gitu ya. Menurut saya agar spending turis asing di Bali semakin banyak, ya tinggal hospitality, pelayanan, amenity, atraksi dan sebagainya sebagai pusat wisata diperbaiki, ditingkatkan lagi begitu ya. Jadi itu harus lebih begitu ya. Misalnya rata-rata turis menginap yang biasanya 3,5 hari harus bisa menjadi 4, harus bisa menjadi seminggu. Dengan demikian spending money di sana semakin besar. Ketika spending money besar, berarti pajak dan retribusi daerahnya ya yang beragam minimal sekian persen itu masuk ke daerah. Ketika masuk ke daerah, maka otomatis bisa menimbang PAD ada ya, belanjanya harusnya dialokasikan untuk mereka lebih banyak. Nah, gimana juga pengawasannya Mas? Gimana memastikan dana itu benar-benar digunakan seperti tujuan awalnya? Yang pertama harus buat account khusus ya, account khusus sumber dananya begitu ya. Yang kedua dialokasikan pada lembaga tertentu begitu ya, jangan kecampur dengan yang lain. Yang ketiga ya transparan, terbuka sistemnya, ini digunakan programnya untuk apa dan sebagainya, termasuk besaran program untuk masing-masing lokasi dan kegiatannya seperti apa, dan itu bisa diakses terbuka oleh katakanlah termasuk para wisatawan. Terima kasih, itu tadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Indef, Tauhid Ahmad. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Cirebon, Jawa Barat. PT KAI menerapkan sistem antrian saat pembelian tiket kereta api jarak jauh. Vice President Daop 3 Cirebon, Diki Eka Priyadana, mengatakan sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Akses Baik KAI dan web kai.id. Antrean pembelian tiket jarak jauh bertujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season, seperti musim lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Ia menjelaskan, pada saat peak season terjadi kepadatan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrian yang bakal memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan tidak menutup window atau tetap terhubung dengan sistem. Saat gilirannya tiba, calon penumpang akan diarahkan masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa. Sistem antrian penjualan tiket KA melalui aplikasi Akses Baik KAI dan web kai.id ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2024. PT Kereta Api Indonesia Persero telah membuka penjualan tiket kereta api pada periode angkutan Lebaran 2024, mulai tanggal 15 Februari 2024 atau H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 Lebaran. Kita ke Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk daftar provinsi di Indonesia
dengan kasus kesehatan mental tinggi. Direktur Pusat Kesehatan Mental Masyarakat UGM Yogyakarta, Diana Setiawati mengatakan, banyaknya kasus kesehatan mental di Yogyakarta dilatari sudah bagusnya proses deteksi dini. Ini didukung banyaknya layanan psikologi di puskesmas. Ia juga menjelaskan, kasus gangguan mental terbanyak adalah kecemasan. Kondisi ini banyak diderita kalangan mahasiswa dan lansia. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Yogyakarta, Huda Triyudiana menyebut, ia sudah memiliki peraturan daerah tentang kesehatan jiwa. Kini, Provinsi sedang menyusun rencana aksi untuk implementasi perda tersebut. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai obrolan yang membahas soal kesehatan mental, Anda bisa mendengarkan program podcast Diskusi Psikologi Disko KBR di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Kini kita ke berita olahraga. Baru 3 stadion klub di Liga 1 dinilai layak menggunakan video asisten referee VAR, yakni Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus. Stadion-stadion lain masih butuh renovasi agar bisa mendukung pemakaian VAR. Harapannya, di musim 2024-2025 mendatang, semua stadion sudah siap. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengungkapkan, VAR bisa diaplikasikan ketika Liga 1 bergulir pada 4 hingga 26 Mei mendatang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.